Shalom, pagi hari ini saya mau ajak kita baca satu bagian firman Tuhan. Di surat Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah kasih, ya, God is love. Itu firman Tuhan, ya, surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Tetapi ada yang menarik juga ketika Yohanes mencatat pengalaman ketika Yesus bangkit dari kematian, ya. Orang pertama yang melihat hal itu, yang mengetahuinya adalah Maria Magdalena. Itu ada di Yohanes 20, ya, cerita ini tentang kebaktian. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, ya, dari kisah ini. Ya, yang pertama dikatakan di Yohanes 20 ayat 1 ini, pada hari Minggu pagi, waktu hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Ia melihat batu penutupnya sudah digeser dari lubang kubur itu. Ayat 2, maka ia lari mencari Simon Petrus dan pengikut yang dikasihi Yesus. Ya, kita tahu itu adalah Yohanes, murid Yesus, ya. Dan berkata kepada mereka, Tuhan sudah diambil dari kubur dan saya tidak tahu di mana dia ditaruh. Ya, ini terjemahan dari Indonesian Modern Bible, ya. Terjemahan baru, ya. Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur, ya. Lalu ayat 4, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Ini Yohanes, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ya, kita bisa belajar Yesus bangkit, dia bereskan tempat tidurnya, ya. Kita bisa belajar juga bangun pagi, ya, bereskan tempat tidur kita. Ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, ini menarik kenapa Maria di ayat 2 ini berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, ya, karena dia berpikir ini adalah dua orang yang termasuk ring satu, ya, dari pelayanan Tuhan Yesus. Ada 12 murid yang Tuhan Yesus pilih menyertai dia di mana saja dia pergi. Lalu ada 70 murid yang lain, tapi 12 murid ini dia berdoa semalaman sebelum dia pilih. Walaupun satu diantaranya adalah Yudas Iskariot. Dari 12 orang ini, ya, ada 3 orang yang masuk ring satu, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi di sini Maria segera pergi memberitahu kepada ini ring satu ini, ya. Ini kalau di pelayanan ini wagem, wakil gembala, ya. Langsung lapor buru-buru, lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Nah, kita lihat, ya, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus hingga lebih dahulu sampai di kubur. Nah, ini yang paling semangat adalah Yohanes. Dia menyebut diri dia sebagai murid yang dikasih oleh Yesus. Dia berlari, dia duluan nyampe, tapi dia nggak masuk, ya, sampai di situ aja. Ya, di ayat 5 dikatakan ia menjenguk ke dalam, tapi dia nggak masuk. Lalu datang Simon Petrus yang belakangan datang, dia langsung masuk dan dia lihat lebih detail, ya. Dia lihat kain kapan terletak di tanah, lalu dia lihat kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Baru Yohanes masuk belakangan, ya, dan dia melihat dan dia percaya. Habis itu ayat 10 ya pulang, ya, gitu aja. Tapi ada satu orang wanita, ya, di luar 12 murid yang dipilih Yesus, di luar ring satu. Nah, Maria ini nggak pulang, ya. Dia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu
dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ya. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lalu ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 18, perhatikan ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan. I've seen the Lord." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Perjumpaan Maria Magdalena dengan Tuhan, ya, tentu sebelumnya dia sudah berjumpa dengan Tuhan berkali-kali. Tapi ini hal yang istimewa karena Yesus sudah mati, sudah dikuburkan, dan sudah bangkit seperti yang dia katakan sebelumnya. Tapi ketika dia bangkit, ada tugas yang sedang dia selesaikan. Ya, dia harus menghadap Bapa. Ya, dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai imam besar yang bukan bawa darah domba seperti di perjanjian lama, tapi dia bawa darahnya sendiri karena dia juga disebut anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia, ya, dosa isi dunia. Lalu dia datang menghadap Bapa dan dia melakukan pekerjaan imam besar yang di zaman perjanjian lama itu dibuat untuk menguduskan, ya, menghapus, menutupi sebenarnya kalau dibaca di perjanjian lama, lalu ada penjelasan yang diterangkan di perjanjian baru. Darah anak domba itu menutupi dosa-dosa orang Israel, ya. Itu dibuat setahun sekali, ya, kalau nggak salah, ya. Hanya imam besar yang boleh masuk di ruang Maha Kudus. Tapi di kitab Ibrani dikatakan Yesus adalah imam besar kita dan sekali dia datang dia persembahkan darahnya. Nah, ini hal yang istimewa, ya, spesifik. Kita bisa belajar beberapa hal dari kisah Maria Magdalena di sini. Yang pertama, ya, ketika dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan," itu ada satu perasaan kebanggaan, kepuasan, ya. Dan ketika dia melihat Tuhan itu menjawab semua ketidakmengertian dia, ya, kesedihan dia ditutupi semuanya karena melihat Tuhan. Ya, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, dia punya banyak hal yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, ya. Karena yang kita lihat itu, waktu kita mau tuangkan dengan kata-kata, seringkali, ya, nggak cukup. Bagaimana mengekspresikan perasaan ketika kita melihat Tuhan, ya, berjumpa dengan Tuhan. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ada lagu dalam bahasa Inggris, ya, "I have seen Jesus," ya. Itu yang nyanyikan seorang penyanyi yang terkenal sekali. Dan dinyanyikan itu kata-katanya bagus sekali, ya. "Aku telah melihat dia hidup," ya. "I have seen Jesus," ya. Dan itu mengubah aku. Ya. Nah, ini kesempatan istimewa ini menjadi orang pertama, ya, yang melihat Yesus bangkit itu diberikan kepada Maria Magdalena. Ya, bukan kepada 12 murid, bukan kepada 3 orang murid, ya, ring 1, ya, yang tadi saya bilang seperti wakil gembala yang paling dekat dengan Yesus. Bahkan bukan kepada Yohanes yang disebut sebagai
murid yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan perlu menampakkan diri kepada Maria, ya. Saya percaya Yesus mengasihi semua murid-muridnya, ya. Dia mengasihi sama rata, ya. Tapi ada orang-orang yang begitu mendambakan dia. Nah, orang-orang ini seperti magnet gitu, ya, yang membuat Yesus yang sedang dalam tugas itu bisa, istilahnya kalau kita zaman dulu ya, kalau style tape, kita pencet play, lalu kita pencet pause ya, berhenti sebentar gitu. Bukan stop ya, berhenti sebentar aja, pause, lalu setelah itu kita pencet lagi play dan jalan lagi ya. Kira-kira seperti itu ya. Kita melihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Sebab begini ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Kehidupan Kristen itu ada dua hal. Ketika Tuhan berkata kepada orang-orang Saduki, dia bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah, ya. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ada dua hal. Ada kitab suci, firman Tuhan, ya, dasar firman kita perlu tahu. Tapi yang kedua adalah kuasa, the power of God. Nah, kuasa Allah itu bicara soal pengalaman, bicara soal perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita hanya tahu kitab suci, firman Tuhan, kita akan menjadi orang dengan gelar yang banyak mungkin, tapi kita menjadi seperti orang Farisi. Ya. Kita nggak punya pengalaman, kita cuma tahu banyak. Ya. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu, ya, dari sejak SMP ketika saya belajar bahasa Inggris dan saya suka ya, kebetulan waktu kelas 2 saya sudah pakai kacamata, bisa lebih jelas melihat dan saya les juga ya. Jadi nilai bahasa Inggris saya bagus sekali ya, SMA juga bagus nih. Saya bisa cerita banyak. Tapi waktu adik saya dia pergi ke Australia pertama kali, pengalaman dia pergi ke sana sebulan dia pergi ya, dia pergi ke 2 kota kalau nggak salah ya. Nah, itu udah menutupi, melewati apa yang saya tahu ya tentang bahasa Inggris. Saya tahu teorinya, tapi saya belum pernah pergi ke negara yang berbahasa Inggris dan tinggal di sana. Ya. Lalu saya pernah cerita, mungkin saya tahu mengenai, oh ini Israel seperti ini, saya baca bukunya. Tapi waktu adik saya pergi ke sana, ya itu udah melewati semuanya. Karena pengalaman ke sana itu datang lihat, apalagi kalau kita tahu firman, itu waduh nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Jadi pengalaman itu perlu. Ya, pengalaman ini nggak harus dapat vision, penglihatan, tapi pengalaman bagaimana kita mendapat jawaban doa, bagaimana kita berdoa dan Tuhan mengabulkan doa kita, bagaimana kita baca firman Tuhan dan waktu kita percaya firman itu dan itu terjadi dalam hidup kita. Pengalaman itu sangat-sangat menguatkan ya. Saya mungkin suka cerita ya, bahwa ada ayat yang mengatakan kita ini warga kerajaan surga ya. Tentu kita tinggal di Indonesia, kita warga negara Indonesia, tapi secara rohani Alkitab berkata kewargaan kita adalah dari surga ya. Dalam bahasa Inggris citizenship ya, kewarganegaraan kita adalah dari surga. Lalu di bagian lain dikatakan kita ini adalah utusan Kristus. Dalam bahasa Inggris dikatakan ambassador for Christ ya. Utusan Kristus. Nah, ambasador itu artinya duta besar. Dan kalau kita lihat duta besar yang ada di Indonesia, ada banyak duta besar ya. Duta besar negara Amerika, Inggris, Belanda dan sebagainya. Nah, mereka itu punya tempat khusus ya. Misalnya duta besar Amerika di Merdeka Selatan. Itu wilayah mereka. Di situ berlaku hukum-hukum yang ada di Amerika ya, dalam lingkungan tersebut ya. Makanya kita harus hati-hati masuk ke sana, kita harus perhatikan semua aturan, nggak boleh sembarangan. Lalu mereka pakai mobil dan mobilnya itu diberi nomornya depannya CD ya, Korps Diplomatik. Ya, kalau mobil plat Jakarta kan B ya. Jakarta Bekasi ya. Kalau Bogor F. Tapi kalau mobil kedutaan itu depannya CD. Ya, CD01 ya itu Amerika ya kalau nggak salah. Lalu CD02 apa gitu. Atau mobil menteri misalnya ya. Itu kita bisa lihat ada kode-kodenya yang tertentu. Nah, itu kalau di jalan ya,
itu polisi nggak bisa nangkep ya. Kalau dia pun ada salah paling ditegur atau apa ya. Kalaupun ini urusannya bukan dengan orang yang pegang mobil itu, tapi dengan negara ya yang mengutus duta besarnya itu ada di sini. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini ya, kita berjalan sebagai orang yang kita tahu kita adalah warga kerajaan surga, kita ambassadors for Christ. Tentu kita nggak hidup semaunya, tapi kita menyadari perlindungan dari Tuhan. Nah, itu firman Tuhan, kebenarannya seperti itu. Saya sering ngalami hal ini, tapi beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saya ngalami juga ya. Nah, di Jakarta, di perempatan, saya akan belok kiri dan saya lihat lampu hijau itu sudah mati, tapi lampu merah, lampu kuning belum nyala. Dan saya belok kiri dan itu rupanya memang sering terjadi di situ. Begitu saya belok kiri, di stop langsung. Dia bilang saya melanggar lampu lalu lintas ya. Saya bilang, oh enggak Pak, saya itu belum nyala Pak gitu. Dia tetap ngotot minta SIM ya, oke ya. Sementara saya cari SIM saya, terus saya bilang Pak kan itu masih belum nyala Pak. Oh udah, dia bilang bla bla dan sebagainya lah. Ya memang saya mobil paling depan, yang di belakang itu juga di stopin ya. Tapi kemudian saya bilang, Pak, saya takut akan Tuhan, Pak. Ya, saya nggak mungkin melanggar kayak begitu. Lalu dia bilang, oh, semua orang bilang takut akan Tuhan, tapi nggak pernah takut sama polisi ya, sama peraturan. Saya bilang, oh enggak, Pak, saya ini. Terus dia langsung, Bapak yakin Bapak tidak salah? Ya, saya yakin. Oke, berani sumpah, Pak. Ya, kalau Bapak yang salah, Bapak yang akan celaka. Oh ya, berani, Pak. Saya nggak menyala. Lalu disalamin saya dan saya dilepaskan gitu. Itu ada pengalaman kayak begitu, meneguhkan firman yang sudah kita baca, kita tahu. Itu sebabnya ya, saya percaya Tuhan akan bawa kita pengalaman demi pengalaman ya. Kita tidak hanya tahu firman, tapi kita dibawa Tuhan mengalami firman yang kita pegang itu. Maria Magdalena mengalami itu ya. Murid-murid yang lain sudah tahu bahwa Yesus itu akan bangkit, tapi kesempatan pertama itu diberikan kepada Maria. Kenapa? Ada beberapa hal. Lihat ayat 1. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ketika yang lain masih tidur, dia sudah bangun. Ya, dia pergi ke kubur. Kenapa? Karena dia punya kerinduan akan Tuhan. Nah, ketika dia lihat kubur itu udah terbuka, dia lari panggil Simon Petrus. Ini orang-orang yang semangat dan Yohanes. Mereka semangat buru-buru sampai di kubur, lihat nggak ada apa-apa, tapi udah habis itu pulang. Ya, di Yohanes 20 ayat 10, lalu pulanglah mereka itu ke rumah. Saya ingat ada satu tulisan dari hamba Tuhan Wordsman ya. Dia gali dari ayat ini saja ya, Yohanes 20 ayat 10. Kenapa mereka pulang? Karena mereka punya rumah. Ya. Kedua murid ini punya rumah, mereka punya keluarga, mereka punya something, mereka punya sesuatu. Tapi Maria tidak punya yang lain kecuali Yesus. Ya, dia mungkin punya rumah, mungkin punya keluarga, tapi buat dia Yesus itu di atas segalanya. Ya, itu sebabnya di ayat 11 dia nggak pulang. Ya, dia nggak merasa punya rumah, tapi dia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Waduh ya, sekian tahun yang lalu ya, waktu ayah saya meninggal, ya, ibu saya itu butuh waktu beberapa lama ya, sampai dalam satu kebaktian akhirnya roh kedukaan itu lepas dari dia dan dia bisa melayani dengan bebas ya. Tapi ada masa ketika saya menemani dia ke kuburan ya, kuburan ayah saya. Dan saya sering bilang sama ibu saya, ini cuma pakaiannya aja, orangnya udah nggak di sini, orangnya di surga gitu ya. Tapi namanya ada ikatan batin yang cukup lama ya. Jadi saya anterin ya ke kubur itu. Dan saya tahu dia beli bunga dan sebagainya ya. Lalu ketika sampai di kubur itu ya, saya nggak tahu bahwa dia itu bawa botol aqua yang dia isi air ya. Itu ditaruh dalam tas dia. Ya. Nah begitu dia mau tabur bunga ya, dia bersihkan dulu itu kuburan ya dengan dengan kayu atau apa ya, dia bersihkan ya, lalu dia pakai tangan dia, lalu dia buka tas dia ambil itu botol aqua, dia tuang di makam itu ya. Waduh, saya nggak tahan ya, saya balik muka saya, tapi itu pernyataan kasih.
baru dia tabur bunga itu. Waduh. Saudara, memang itu yang namanya cinta itu ya, kasih itu gak bisa dijelaskan dengan logika. Nah, ini yang Maria Magdalena alami ya. Dia nggak tahu harus berbuat apa, ya buat dia Petrus sama Yohanes itu nggak cukup untuk menggantikan Yesus. Walaupun dua orang ini termasuk ring satu, apalagi Yohanes itu disebut murid yang dikasihi, dan kalau dibaca ya dalam Injil Yohanes itu, di kitab Injil dikatakan dia bersandar pada dada Yesus ya. Jadi ini orang dekat sekali. Tapi buat Maria nggak cukup ya. Ya, buat dia itu hamba Tuhan yang kelas internasional, ya siapapun nggak cukup. Buat dia itu yang penting Yesusnya. Saudara, berapa bulan yang lalu ibu saya sudah dipanggil Tuhan ya, dan itu surprise. Kami nggak pernah berpikir ya, saya juga nggak pernah berpikir bahwa dia akhirnya dimakamkan juga di makam yang sama ya dengan ayah saya, jadi ditumpuk begitu ya. Tapi pengalaman waktu saya mengantar dia itu sekian 20 tahun yang lalu lebih ya, itu saya nggak lupa ya, karena waktu saya baca cerita Maria Magdalena ini saya ingat ya, orang ketika mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ada hal-hal yang dia lakukan yang mungkin buat orang lain itu dianggap aneh ya. Saudara tahu ya, ada satu pendoa di Inggris ya, dia dikenal dan dia disebut namanya oleh salah seorang Perdana Menteri Inggris ya, zaman sekian tahun yang lalu, bahwa dalam perang orang ini berdoa sehingga Inggris itu bisa menang. Saudara tahu ya, orang yang disebut pendoa ini ya dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, dan anehnya ya, dia nggak pernah pakai topi. Di Inggris itu satu hal yang wajar ya pada masa itu, khususnya pakai topi. Ya kalau nggak pakai topi aneh. Tapi ada hamba Tuhan yang bilang bahwa dia ini memang ketika berjumpa dengan Tuhan ada sesuatu yang sepertinya menurut dia Tuhan tuh minta kamu nggak usah pakai topi, dan itu membuat dia beda dengan orang lain. Aneh, tapi itu dia lakukan karena dia tahu itu permintaan Tuhan buat dia ya, yang lain enggak, tapi buat dia, dan dia lakukan hal itu. Nah saudara, itu perwujudan kasih, cinta kepada Tuhan. Nggak usah ikut-ikutan ya, tapi prinsipnya beginilah, apa yang saudara tahu Tuhan taruh di hati saudara ya, yang buat orang lain mungkin itu kok aneh ya, atau adalah saya percaya itu ada. Kadang-kadang Tuhan taruh di hati saudara untuk lakukan sesuatu yang orang lain mungkin lakukan, kadang-kadang nggak lakukan. Tapi kalau saudara pegang itu perwujudan kasih ya, cinta kepada Tuhan. Kembali ke ayat ini ya, Maria menangis, dan karena dia menangis terus ya, Petrus Yohanes udah pulang, lalu saya percaya ini Tuhan mengutus ya 2 orang malaikat. Malaikat ini menampakkan diri berpakaian putih. Tapi toh buat Maria, malaikat juga nggak cukup ya. Kalau saudara baca cerita mimpi Yakub ya di Betel, waktu dia berbaring, dia tidur dan dia bermimpi, dan dikatakan di bumi ada tangga yang dibangun yang ujungnya sampai ke surga. Lalu dia lihat malaikat-malaikat Tuhan turun dan naik lewat tangga tersebut. Nah itu satu vision, penglihatan. Dia lihat malaikat-malaikat ya. Lalu nggak berhenti di situ, dia lihat kelanjutannya, Tuhan berdiri, lalu Tuhan berfirman. Nah itu yang pentingnya saudaranya. Kadang kita dapat satu vision, penglihatan bagus, nggak salah ya. Tapi kadang-kadang kita perlu menunggu, membuka hati kita untuk pesan yang Tuhan mau sampaikan. Nah di sini ceritanya ada 2 malaikat sudah muncul, Maria tetap nangis. Ya. Ditanya, ibu mengapa engkau menangis? Dan dia bilang, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Akhirnya mau nggak mau Yesus perlu muncul. Nah ini the power of love saudara ya. Saudara punya kasih, kerinduan pada Tuhan begitu rupa, sampai dia menampakkan diri spesial, ya khusus. Ya, sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya. Lalu Yesus bertanya, mengapa engkau menangis? Ya. Dan Maria mengira orang ini adalah penunggu taman.
Dan dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Nah, Watchman nih, hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi, bilang begini, banyak orang mengatakan bahwa kalau orang sudah meninggal ya, mayatnya itu jadi berat. Ya. Nah, Maria nih nggak mikir ya beratnya seperti apa. Pokoknya kalau dia tahu di mana mayat Yesus itu, dia akan mengambilnya, mengembalikannya gitu. Jadi begitu dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan itu, sehingga dia nggak mikir, ya nanti caranya gimana ya, atau biayanya berapa ya, nggak mikir gitu. Ini unik sekali. Lalu ketika ayat 16 Yesus berkata Maria, baru Maria berpaling dan sadar ini Tuhan. Saudara, ada persekutuan kita dengan Tuhan yang begitu rupa ya, sehingga kita bisa kenali suara dia waktu dia ngomong. Waktu dia panggil kita, ya kadang-kadang mungkin cuma satu kalimat, aku mengasihi engkau, atau jangan khawatir ya. Nah, kalau kita banyak bergaul ya, bersekutu dengan dia, kita tahu itu suara dia ya. Kadang-kadang kita nggak dapat vision ya, penglihatan. Saya jarang dapat vision penglihatan, tapi merasakan kehadirannya itu ya lebih seringnya. Kadang-kadang seperti selimut yang ditutupkan ke seluruh badannya. Susah dibilang dengan kata-kata ya, tapi momen seperti itu sangat penting, sangat berarti ya. Nah, lalu Yesus bilang sini ayat 17 ya, jangan pegang aku ya, karena tugasku belum selesai. Saya pernah nanya kalimat ini pada seorang hamba Tuhan ya, seorang guru yang sudah meninggal, dia sudah bersama Tuhan. Saya tanya, apa benar Maria Magdalena itu muncul, melihat Yesus muncul sebelum Yesus itu naik ke surga menyelesaikan tugasnya? Betul, dia bilang. Walaupun dia nggak pernah khotbahkan itu, tapi dia bilang betul. Kalau kita baca teliti, inilah satu-satunya orang yang melihat Yesus sebelum Yesus naik kepada Bapa menyelesaikan tugasnya. Nah, setelah itu dia bereskan tugasnya, lalu dia masih muncul lagi. Ya. Tapi waktu dia muncul berikutnya, dia bisa bilang kepada murid-murid yang lain, ya. Ini di ayat 20, dan sudah ia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika dia menunjukkan dirinya kepada Thomas, dia berkata ini, ya. Thomas bilang kan, aku nggak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku dan aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku itu, ya, ke dalam lambungnya. Nah, lalu terus Tuhan berkata di sini, ya, 8 hari kemudian dia bilang kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, ketika ini murid-murid sudah bisa menjamah Yesus ya. Tapi waktu waktu dia menampakkan diri kepada Maria, ya, Maria Magdalena, dia katakan di sini, jangan pegang aku. Aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan lalu Maria bilang, aku telah melihat Tuhan. Saudara, apa ya istilahnya, status atau jabatan kita di dunia ini tidak menentukan ya. Kita punya pengalaman seperti Maria Magdalena ini ya. Kita boleh jadi ring satu ya, seperti yang Petrus, Yohanes punya, ya, Yakobus punya. Tapi kesempatan melihat Tuhan ya pertama kali itu diberikan kepada orang bukan karena jabatan dia ya, atau posisi dia, tapi pada orang yang memang mendambakan Tuhan begitu rupa ya. Sehingga Tuhan menampakkan diri ya kepada dia. Mungkin beberapa orang sudah pernah dengar ya ketika saudara kalau punya anak ya, apalagi anak pertama atau anak tunggal ya, saudara akan begitu memperhatikan ya, rasanya nggak mau buat dia nangis ya. Saudara perlu apa namanya? Saya lihat di banyak
banyak keluarga seperti itu ya, dijaga benar. Dan saya pun juga mengalami masa seperti itu ya. Kadang-kadang buat apa saja ya. Waktu saya kecil juga ibu saya pernah cerita ya, karena ayah saya pelaut dan kalau berlayar berbulan-bulan ya baru pulang. Dan ketika dia pulang, saya nggak kenali dia sebagai ayah ya, saya akan panggil dia om gitu. Lalu ya ayah saya tentunya rasanya, waduh kok dipanggil om ya. Akhirnya waktu dia cuti, dia ajak saya jalan terus kemana saja ya. Dia beliin mainan, dia lihat terus sampai saya diajar memanggil dia papi ya. Karena itu ayah saya gitu. Nah itu hati dari seorang bapak ya kepada anaknya. Saudara bisa bayangkan bagaimana hati Tuhan kepada kita. Tapi yang membatasi atau yang membuat seseorang itu beda ya dalam mengenal Tuhan adalah kerinduannya itu. Ya, kelaparannya akan Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan tindakan yang orang lain mungkin nggak ngajari, tapi dia buat itu. Ya, siapa yang ngajarin Maria Magdalena untuk pagi-pagi benar waktu hari masih gelap pergi ke kubur? Gitu. Siapa yang ngajari? Nggak ada ditulis itu. Tapi dia punya kerinduan yang begitu besar sampai dia pagi-pagi benar pergi ke kubur untuk mencari Yesus. Ya. Yang berikutnya lagi yang perlu kita ingat ya. Ini ayat 16. Orang boleh cerita Tuhan itu seperti apa. Oh Tuhan tuh begini, Tuhan itu macam-macam. Sampai orang menyebutnya ada teologi mungkin kemakmuran, teologi penderitaan atau ada istilah hyper grace atau apapun ya. Tapi pertanyaannya sekarang begini, apa yang saudara kenal tentang Tuhan secara pribadi? Sehingga ketika Tuhan berbicara, saudara tahu ini dia. Ya. Orang boleh ngomong apa, tapi saudara tahu bahwa ini dia. Saudara, saya belajar bahwa tidak ada, atau saya kutip perkataan seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, nggak ada orang yang persis sama teologianya antara satu dengan yang lain. Artinya pengertian dia dengan Tuhan pasti ada beberapa hal yang beda, ya. Dan kadang-kadang perbedaan itu harusnya tidak terlalu dipermasalahkan, tapi bagi beberapa orang kadang-kadang itu bisa jadi masalah, ya. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, ya, coba belajar dan uji dan milikilah pengalaman bersama Tuhan begitu rupa sehingga saudara tahu. Gitu. Saya misalnya begini, sekian tahun yang lalu pelayanan di Bandung ya, pelayanan mahasiswa, kami mengalami hadirat Tuhan seperti apa ya, dan itu mengubah banyak orang ya, mengubah kami. Lalu ketika saya ke Jakarta dan saya beribadah di gereja yang beda dengan waktu dulu di Bandung, nah, saya mengalami juga yang namanya hadirat Tuhan ya. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya mengalami firman demi firman, walaupun mungkin beberapa hal saling melengkapi. Lalu ketika saya ke tempat lain lagi, ya kadang-kadang mungkin teachingnya nggak persis sama. Tapi waktu saya di sana dan saya dengar firman, lalu ketika pujian penyembahan, saya merasakan kehadiran Tuhan yang sama. Dan saya tahu bahwa ini Tuhan. Saudara, ini penting buat kita ya. Kita boleh belajar dari banyak orang, tapi bagaimana kita dengan Tuhan? Ketika Tuhan menyebut nama kita seperti ini, seperti dia bilang kepada Maria, Maria, langsung Maria mengerti bahwa ini Tuhan yang dia sembah. Ya. Itu membuat dia berubah, hilang rasa sedihnya, dan dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Saudara ingat pengalaman Paulus ketika dia terombang-ambing ya di laut ya. Sudah nggak ada harapan, ombak besar dan kapal sudah membuang semua muatan, alat-alat kapal sudah dibuang, sudah nggak ada harapan. Tapi malaikat Tuhan menampakkan diri. Masih ada badainya, masih terombang-ambing, tapi penampakan malaikat Tuhan ini kepada Paulus itu lebih dari cukup buat Paulus untuk tidak khawatir. Dan dia bisa bilang kepada seluruh orang yang di kapal itu, jangan takut, kita pasti selamat.
Sebab malaikat itu dari Tuhan yang aku sembah itu sudah mengatakan bahwa aku selamat dan kita semua akan selamat. Nah, ini namanya pengalaman bersama Tuhan. Dan kita masing-masing dalam bentuk yang berbeda, saudara ya. Kita perlu yang hal seperti ini ya. Secara pribadi mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Dan itu akan membuat kita kuat dan kita menikmati setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Ayo kita doa ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.